mengajak lebih banyak lagi anak-anak muda Papua untuk dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan bidang yang menjadi acuan, yaitu kuliner, hospitality, riset, teknologi, kewirausahaan, industri kreatif, digital, jurnalistik, pendidikan, literasi, kesehatan, kecantikan, budaya, bahasa, dan lingkungan. Ketua Yayasan Papua Muda Inspiratif, Rina Modow, dalam materinya yang disampaikan, kehadiran Papua Muda Inspiratif sesuai dengan program Presiden Joko Widodo untuk mendorong anak-anak muda di tanah Papua untuk bersatu dari segala bidang, untuk saling kerjasama, untuk mensejahterakan tanah Papua. Presiden secara khusus melalui timnya, sehingga ada Ibu Nurul, ada Bapak Ibu dari Kementerian Koperasi, mereka serius sekali karena memang itu sudah merupakan perintah dari Bapak Presiden juga untuk mengawal itu supaya banyak anak-anak muda di Papua ini kita boleh berdemo. Demo itu haknya kita, semua orang harus berdemo, membicarakan, mengeluarkan aspirasi. Tetapi demo kita harus juga di dalam bidang ekonomi supaya demo kita itu juga bisa mensejahterakan diri kita. Nah itu yang paling utama tujuannya. Jadi visi kita adalah mendorong anak-anak muda untuk kita mendapat bersatu dulu. Kalau tong sendiri-sendiri kekuatan seperti sapu lidi tidak kuat. Jadi ketua perlu untuk bersatu, karena kalau lidi pakai sapu satu tidak akan bersih. Jadi harus ketong bersatu. Nah teman-teman semua, jadi kalau orang tanya apa tuh PMI, ketong punya visi ini. Kita mau bersatu, karena sekarang anak-anak Papua jalan sendiri-sendiri. Nah itulah sebabnya kita berkumpul untuk bersatu dari segala bidang. Masih kembali tadi, ya masih kembali ya, bersinergi. Apa itu bersinergi? Yaitu match ya, kita harus klik gitu. Kalau misalnya saya tidak punya, dia bantu saya. Kita harus sinergi. Kalau saya punya pengetahuan tapi dia punya praktek di lapangan, mari kita gabung jurus kayak gitu. Jadi lebih lanjut disampaikan, target dari kegiatan pelatihan wirausaha muda Papua, Papua Muda Inspiratif, menyiapkan 100 entrepreneurship di tahun 2020, namun dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sudah mencapai 100 lebih. Mengarahkan supaya tetap sadar terhadap ini ya, untuk protokol kesehatan juga pakai ini. Kemudian target sebenarnya ke depan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah menciptakan, sebenarnya kita punya target 100 entrepreneur di tahun ini. Mengingat COVID, jadi agak terlambat, tapi kita tetap majukan itu, karena kita tahu sudah ada banyak pos-pos anggaran juga yang ada dari pusat yang juga mereka mau terjunkan di COVID ini hanya harus mengikuti protokol COVID. Nah target kita ini adalah, ini kan 60 peserta yang hadir kira-kira kan, ada angkatan pertama dan angkatan kedua. Jadi kita harapkan 60 ini sudah menjadi cikal bakal, ataupun ada yang sudah di tengah, kita akan support supaya menjadi 60 di sini. Ditambah dengan yang ada sekitar 70 lebih di Jawa Tura, dan kemudian ada beberapa juga di Suruh yang baru mulai, itu sudah lebih dari target kita 100. Jadi tahun ini sudah bisa ada 100 cikal bakal ataupun yang sudah berjalan dari industri pengusaha anak-anak muda sendiri, orang asli Papua. Itu yang kita target. Ke depan kita akan lebih lagi, 1000 mungkin kita akan coba di tahun depan, 1000 target kita. Kalau ini semua dengan kementerian-kementerian jalan, itulah yang kita mencoba terus dorong. Seperti itu, dengan 6 bidang yang tadi kita bagi tuh, di setiap titik tuh apa yang tidak ada pengusahanya. Untuk saat ini, Papua Muda Inspiratif sudah terbentuk di beberapa daerah di tanah Papua, yaitu Bombarai, Saireri, Animha, Mamta. Sedangkan daerah Mepago dan Lapago dalam proses pembentukan dengan kehadiran Papua Muda Inspiratif sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tanah Papua dengan harapan dapat memberikan semangat dan juga kepercayaan diri kepada generasi muda Papua untuk berwirausaha.